cocok banget untuk penelitian kita. Padahal harusnya di abad 21 ini itu langsung perlu di lapangan, bukan hanya teori. Betul banget tuh. Pagi guys. Pagi. Tadi aku habis dapat kabar, ternyata banyak juga ya yang rawat sampah, terutama itu di bagian bangku di sebelah sana. Mantap banget ya, ini cocok banget untuk data penelitian kita supaya data kita makin lengkap. Kalian tadi semangat banget deh, aku tangannya udah semangat besar. Di samping tempat ini emang cocok sih untuk konservasi penelitian. Iya Pen, tempat kita terbuka untuk umum, dari pedagang, mahasiswa, anak-anak, bahkan ojol. Jadi taman ini harus nyaman buat semua. Betul banget, bukan itu bukan cuma soal bersih, tapi juga soal ruang terbuka untuk siapapun. Boleh nih, boleh. Lihat nih, sampah plastiknya banyak banget. Oke Tia, aku videokan supaya laporan kita lebih lengkap. Boleh nih, kita tulis sebagai kita revisi karena kan termasuk dengan hasil apa? Ini menarik loh. Kayaknya dari sebagian anak, tapi prakteknya ini dapat berjalan dengan tempat itu dan dapat dilakukan juga jika anak-anak itu tidak tuh. Iya sih, ini bisa kita masukin ke dalam laporan kita supaya prakteknya diubah ke praktek yang lebih aman. Boleh kan? Apa sih Bang? Boleh nggak kalau kami wawancara sebentar? Boleh nih, wah. Mau nanya apa yang menurut Abang di taman ini pada jam berapa sih tamannya paling kotor? Biasanya itu dari sore sampai malam karena banyak orang nongkrong tapi sampah itu dibiarin gitu saja. Kalau pas bagi begitu nanti kita nggak buang sampahnya. Iya, tapi masih banyak juga yang harus diganti. Bang, kata Abang terbantu kalau misalnya ada beroperasi dari mahasiswa atau mobil. Itu karena kalau ada orang bantu kawannya itu orang bisa mikir terlebih dahulu sebelum berbuat sembarangan. Itu ya Kak. Itu terima kasih banyak ya Bang karena Abang sudah membantu kami mengumpulkan data dan terima kasih juga untuk Abang karena dia kalau wawancara. Iya, sama-sama. Guys, ada orang yang buang sampah sembarangan tuh. Dari tadi aku tuh aku coba ya, kan lo belajar pakai handphone. Tadi saya lihat abang buang sampah plastik itu. Boleh sampahnya dibuang ke sampahnya. Nah, untuk abangnya yang masukan dari Anda, itu bagus tuh. Ini salah satu komunikasi konstruktif, bukan dia marah-marah, tapi ngasih tahu dengan bagus, dengan baik supaya orang lain itu sadar. Segera maju dari sini.
buku apa nih? Put, Lihat jangan, dong. Put. Coba ambil kalau bisa. Ih, apaan sih? Aku kan cuma mau lihat. Put, balikin dong buku Sri. Dia kan nggak bisa lihat, sedangkan kamu bisa. Jadi balikin ya bukunya. Masa kamu yang bisa lihat malah nggak punya rasa sih? Gila, pahlawan 2 sekawan datang. Takut banget. Dia yang nggak bisa lihat aja masih berusaha buat baca. Masa kamu yang bisa lihat mengambil hak orang lain? Balikinlah, jangan ganggu hidup orang. Apaan sih? Aku kan bercanda doang. Baperan banget sih jadi orang. Ini bukan bercandaan ya, kalau ujung-ujungnya nyakitin hati orang. Ya udah sih. Nih bukunya. Hai guys, aku lihat-lihat kalian lagi ngomongin sesuatu, lagi ngomongin apa sih? Tadi tuh ada orang rese sama Sri. Masa bukunya diambil sama dia? Sri, tapi kamu nggak apa-apa kan Sri? Aku baik aja kok. Beneran, Tenang Sri? aja. Beneran? Tenang aja, aku baik aja kok. Yakin Sri, kamu nggak apa-apa Sri? Aku baik-baik aja. Untungnya kalian datang tepat waktu. Oh iya Sri, aku punya sesuatu nggak? Ini kan masuk di interaktif. Nanti aku masukin kejadian ini di laporan masuk ke kami. Tentu, aku senang bisa membantu. Sri, apa sih hal yang paling berat sebagai seorang mahasiswa tunanetra? Terkadang omongan orang itu lebih menyakitkan daripada gelap yang aku lihat. Sri, kamu kuat banget. Kalau aku pasti nggak kuat harus dengar kata-kata itu setiap hari. Kamu kuat banget, Sri. Oh iya guys, aku masih ada kelas, aku duluan ya. Ya deh, hati-hati. Jadi kami pergi duluan ya, soalnya kami ada urusan. Ya, sama-sama. Put, kamu sadar nggak sih tadi tuh kamu sebenarnya tuh ngomongnya tuh agak keras, jadi tuh buat Sri itu agak sedih. Halah, aku kan cuma bercanda. Kalian aja yang baperan. Put, kamu sadar nggak sih? Yang kamu anggap bercanda itu bikin Sri sakit hati tahu? Iya, aku tahu dia tunanetra, tapi tetap aja. Justru karena kamu udah tahu tuh seharusnya kamu tuh harus lebih peka sama Sri. Bayangin aja kalau kamu ada di posisi dia, susah jalan, ngeraba meja, ngeraba kursi, tapi Sri itu masih semangat loh buat kuliah dan belajar bareng kita. Sri itu nggak butuh dikasihani, dia tuh butuh perhatian dan dukungan. Sikap kamu tadi ke dia buat dia merasa nggak dihargai tahu? Aku nggak kepikiran sampai sejauh itu. Aku capek, makanya aku jadi asal ngomong tanpa mikir. Tapi benar sih, aku emang salah. Gak apa-apa Put, yang penting kamu udah sadar. Ayo Put, kita ketemu Sri. Pasti dia mau ketemu kalau kamu minta maaf secara baik-baik. Sri, aku boleh ngomong sebentar nggak? Oh Putri, ada apa Put? Aku mau minta maaf karena tadi aku udah rampas buku kamu. Dan juga aku udah bilang kamu baperan. Gak apa-apa kok Put, aku ngerti kok. Semua orang punya kesalahan. Yang penting kamu udah berani minta maaf. Lain kali jangan diulangi ya. Lihat kan, Sri selalu lapang hati. Nah, mulai sekarang kita saling bantu ya, saling jaga. Aku janji, setelah ini aku akan lebih peka dan gak sembarangan ngomong lagi. Berhubung udah malam, kita pulang bareng yuk. Iya, yuk.